Baik, selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam kita, dan juga saudara-saudari yang juga sudah bergabung melalui live stream. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di dalam acara ibadah kita, dan kemudian kita akan berdoa bersama. Dan jika ada tambahan-tambahan yang Anda ingin berikan pada saat kita berdiskusi nantinya, silakan Anda dapat angkat tangan bagi yang berbakti melalui Zoom, dan bagi Anda yang berbakti melalui live stream, Anda dapat tulis di kolom komentar Anda. Baiklah, untuk memulaikan acara kita, mari kita satu di dalam doa untuk doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Siregar yang akan berdoa dari Jakarta. Silakan Bapak Siregar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan pimpinan yang Bapa berikan bagi kami, di mana pada pagi hari di Indonesia dan malam hari di New Jersey, Colorado, dan di Amerika. Tangan Bapa telah menuntun, memberikan bagi kami suatu pencerahan melalui pelajaran sekolah Sabat kami yang akan dibawakan oleh pendeta kami, Pendeta Stephen Rantung. Tangan Bapa kiranya menuntun kami, membukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti akan kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih bagi kami semuanya yang dapat mendengarkan melalui Zoom ini, agar iman kami boleh dikuatkan oleh pelajaran yang akan kami dengar pada pagi hari dan malam hari ini. Terpujilah nama Bapa, karena kami minta semua di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih Bapak Siregar. Mari kita langsung saja ke pelajaran sekolah Sabat kita. Sekali lagi, saya ingin ingatkan bahwa kita sedang mempelajari satu pelajaran tentang hidup oleh firman Allah. Kita melihat bagaimana Alkitab sudah dinyatakan itu sebagai firman kehidupan karena dia memberikan kehidupan kepada kita. Jadi bagaimana caranya kita dapat memiliki kehidupan tersebut? Bagaimana caranya kita dapat memiliki kekuatan tersebut? Nah, inilah hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 ini. Mari kita membaca pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul pada hari ini, Saat Teduh dengan Firman Allah. Kehidupan kita cenderung sibuk, penuh dengan tekanan dan ketegangan. Kadang-kadang kita harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, untuk menyediakan makanan di atas meja. Pada saat lain, setelah kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, kita tetap sangat sibuk karena menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Kita menginginkan hal-hal yang kita pikir akan membuat puas dan bahagia. Tetapi seperti yang diamarkan Raja Salomo kepada kita dalam kitab Pengkhotbah, kenyataannya tidaklah demikian. Kenyataannya tidak selalu demikian. Apapun alasannya, kita benar-benar sangat sibuk dalam kehidupan ini, dan sangat mudah di tengah kesibukan untuk mendesak Allah keluar. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi hanya karena kita tidak menggunakan waktu yang berkualitas untuk membaca, berdoa, dan mendekat kepada Tuhan yang menggenggam napasmu di tangannya. Seperti yang tertulis dalam Daniel 5 ayat 23. Kita terlalu asyik dengan hal-hal lain, sehingga tidak mengalami waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Kita semua membutuhkan saat-saat di mana kita dengan sengaja menenangkan diri bertemu dengan Yesus Juru Selamat kita. Bagaimanakah Roh Kudus dapat berbicara kepada kita jika kita tidak berhenti untuk mendengarkan? Saat teduh khusus bersama Allah dalam membaca firman-Nya dan berkomunikasi dalam doa adalah sumber kehidupan rohani kita. Bacalah Mazmur 37 ayat 7, Mazmur 46 ayat 11, saya percaya dalam bahasa Indonesia ayat 11, dan Mazmur 62 ayat 1, ayat 2, dan 5. Pada saat ketua lelaki membaca ayat-ayat ini, marilah kita menjawab pertanyaan ini. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita
tentang saat teduh bersama-sama Allah. Mengapakah saat teduh bersama Allah itu begitu penting? Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Silakan Ketua Lalaki untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 62 ayat 1, 2, dan 5. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 5. Mereka hanya bermaksud menghampaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka berkata, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Terima kasih Ketua Lalaki. Jadi kita dilihat sini bagaimana saat-saat teduh, saat-saat tenang dengan Allah itu adalah satu hal yang apa ya? Memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Dan mari kita baca seterusnya ya, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, jika Anda mencintai seseorang, Anda menikmati menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang Anda cintai tersebut. Pilihlah tempat di mana Anda dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan tanpa gangguan. Dalam kehidupan kita yang sibuk, ini bisa berhasil hanya jika kita dengan sengaja, intentional, dengan mengambil waktu. Jangan mau cari waktu kalau lowong, tidak. Tapi kita menetapkan satu waktu. Membuat satu janji untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Dengan sengaja, disingkatakan, jika kita dengan sengaja menyediakan waktu untuk pertemuan ini. Seringkali subuh adalah yang terbaik untuk saat teduh dan perenungan seperti ini. Saat-saat seperti ini, sebelum hari kerja dimulai, dapat menjadi berkah sepanjang hari itu. Karena perenungan berharga yang Anda dapatkan akan menyertai selama berjam-jam. Tetapi kreatiflah untuk menemukan waktu berkualitas yang tepat yang Anda butuhkan untuk bertemu dengan Tuhan tanpa gangguan. Terhubung dengan Allah yang hidup melalui doa akan memberi dampak bagi hidup Anda yang tidak dapat dilakukan oleh hal lain. Akhirnya, itu akan membuat Anda semakin menjadi seperti Yesus. Seberapa seringkah Anda secara sengaja mencari waktu untuk sendirian bersama Tuhan? Seperti apakah masa-masa itu? Dan bagaimana hal itu menolong Anda untuk mengetahui dengan lebih baik keberadaan dan kasih Allah. Saya tahu ini mungkin satu hal yang sangat menantang ya untuk dapat dilakukan. Tetapi mari kita coba. Saya sudah mencoba, saudara. Saya sudah mencoba, saya pikir, Tuhan, saya ingin menantang Engkau. Bahwa setiap jam 5, antara jam 5 sampai jam 6, Anda bangunkan saya. Kalau Anda mau tidur, sesudah itu silakan. Tapi antara jam 5 sampai jam 6, kita tantang Tuhan untuk bangunkan kita. Tahukah Anda bahwa di dalam pengalaman saya, jam 5 sampai jam 6, Tuhan tiba-tiba bangunkan saya. Tanpa saya harus ada jam tangan atau jam waker untuk bangunkan, tapi tiba-tiba jam 5-6 saya bisa terbangun, lalu mulai berpikir, mulai merenung, menggunakan waktu untuk berdoa. Dan tertidur lagi, silakan. Tidur lagi dari jam 6 sampai jam 7 atau apa, silakan. Tapi itu yang jadi apa ya? Menjadi bagian dan satu hal yang saya tidak dapat pikirkan, saya tidak dapat bayangkan sebelumnya. Tapi itu dapat apa? Terjadi. Rata-rata kehidupan manusia itu sekitar 79-80 tahun. Tahukah Anda berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Tuhan?
Ya. Kalau kita, saya tadinya sudah, kalau saya tidak ada masalah komputer saat ini, maka saya dapat tunjukkan, ya, saya dapat tunjukkan berapa waktu yang kira-kira dapat kita dapat kita miliki. Nah, ini yang saya dapati, ya. Di dalam 80 tahun usia kita, kalau kita capai 80 tahun, maka 33 tahun itu kita gunakan untuk tidur. Atau katanya 26 tahun itu untuk betul-betul tidur, dan 7 tahun itu adalah dalam usaha untuk tidur. Jadi ada 33 tahun kita habiskan di tempat tidur kita. 33 tahun. Ada 11 tahun yang kita gunakan, antara 11 sampai 13 tahun yang kita gunakan untuk bekerja. Lebih kalau kita sering overtime. 13 tahun untuk bekerja. Itu di luar waktu kita untuk apa? Berkendaraan. Kalau kita mau berkendaraan itu 1,4 tahun. 1 tahun 4 bulan. Dengan kata lain, kita berkendaraan, ya, di jalan. Jadi ada 13 tahun kita untuk bekerja. Anda tahu berapa tahun yang kita gunakan untuk entertainment, untuk nonton TV dan sosial media kita? 11 tahun. Ada 11 tahun yang kita gunakan untuk sosial media, untuk nonton TV. Lalu kalau kita untuk kasih bersih rumah, untuk laundry, untuk ini dan itu, ya, yang kita lakukan di rumah, berapa tahun yang kita lakukan? 6 tahun. Dalam 80 tahun usia kita, 6 tahun itu kita gunakan untuk laundry dan lain sebagainya. Untuk makan, 4 tahun. Untuk makan, 4 tahun. Kalau jam-jam waktu kita sekolah, dari SD, TK, sampai kita mahasiswa itu, berapa tahun kurang lebih? Hanya 3 tahun itu. Kalau Anda cuma capai SMA, maka Anda hanya sekitar 1,5 tahun. Tapi taruhlah kalau sampai doktor misalnya, itu kurang lebih 3 tahun. Tapi tahukah Anda, kalau Anda hanya menggunakan waktu setiap Sabat berbakti 3 jam saja, maka 80 tahun itu Anda ke gereja itu hanya 1 tahun 4 bulan saja. Waktunya 1 tahun 4 bulan. Bayangkan 13 tahun Anda bekerja. Kalau dengan Anda berkendaraan untuk ke tempat bekerja, hampir 15 tahun. 15 tahun untuk urusan-urusan bekerja. Tapi untuk ke gereja saja yang 3 jam setiap minggu kalau Anda rajin, 1,4 tahun saja. Kalau setiap hari kita menggunakan waktu untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Taruhlah 30 menit, ya. Coba kalau Anda baca renungan pagi, renungan malam, kecuali kalau ada untung ada COVID-19, kita bisa berbakti hampir 1 jam, ya, hampir 1 jam. Tapi kalau rata-ratanya kehidupan kita, 1 hari kita berbakti itu 30 menit, maka dalam 80 tahun itu, Anda hanya menggunakan 1,4 tahun, sama waktunya dengan Anda ke gereja. Kalau 30 menit kita gunakan setiap harinya untuk membaca firman Tuhan. Sangat sedikit tentunya, ya, waktu yang kita gunakan. Sangat sibuk kita dengan bekerja, tentu saja, karena kita sering dengar tentang bagaimana kita harus bekerja keras. Gordon Hinckley katakan, without hard work, nothing grows but weeds. Tanpa kerja keras tidak ada yang bertumbuh, tidak ada butir-butir gandum, tidak ada butir-butir beras yang gabah yang tumbuh, tapi hanya yang tumbuh itu hanya apa, ya? Hanya semak belukar saja yang tumbuh tanpa ada kerja. Amsal 14 ayat 23 betul berbicara tentang kerja keras, ya. Amsal 14 ayat 23 katakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Perlu ada jerih payah. Tetapi harus kita bedakan antara kerja keras dan apa, ya? Overwork, ya, kerja berlebihan. Ada bedanya antara kerja keras dan kerja berlebihan. Ada orang kerja berlebihan, saya bukan hanya berbicara tentang apa, ya, tentang kerja 8 jam sehari, tapi ada yang kerja untuk cari pekerjaan, untuk cari uang lebih, itu sampai 3-4 job. Sampai waktu tidur pun disunat-sunat. Bukan hanya waktu tidur kita sunat,
Waktu berbakti saja kita sunat. Hari Sabat juga kalau bisa kita apa? Gunakan untuk bekerja. Tetapi apa yang pengkhotbah katakan? Jika kita overwork, kita apa ya? Bukan kerja keras, tapi apa? Kerja berlebihan. Maka pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3 katakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Sia-sia belaka. Sia-sia apa? Belaka. Betul, kita perlu kerja keras. Tetapi jangan kerja apa? Berlebihan. Harvard Medical School, ya, dalam satu artikel yang ditulis oleh seorang kontributor yang nama John Ross, dia katakan menurut penelitian Harvard Medical School, orang-orang yang mati cepat adalah only the overworked die, yang hanya orang-orang yang bekerja berlebihan itu yang apa? Mati cepat. Banyak orang pikir kalau kita apa ya? Kita kerja yang berlebihan, ya, kerja sampai 2, 3, 4 job, mungkin tidak ada yang sampai 4 jam. Maka kita akan memiliki produktivitas. Tidak. Kalau Anda sampai kerja sampai ya, dikatakan ini ada satu research ya. Kalau Anda 40 jam, ya pada saat Anda capai 55 jam, kalau Anda dalam satu minggu capai 55 jam, maka daya berpikir Anda itu lebih jauh, lebih jatuh daripada mereka yang bekerja hanya 40 jam. Dan pada saat Anda bekerja sampai 60 jam per minggu, maka produktivitas Anda itu dikatakan tidak ada apa? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Penyelidikan demi penyelidikan, saya sudah khotbahkan di Jemaat Fisdaq ya. Bagaimana saat ini di Jepang, Microsoft telah menggunakan waktu bekerja itu hanya 4 hari. Bukannya 7 hari, bukannya 6 hari, bukannya 5 hari, tapi Microsoft di Jepang, pegawai-pegawainya hanya bekerja itu 4 hari. Dan Anda tahu apa produktivitasnya? Pada saat mereka bekerja 4 hari, dan dibandingkan pada saat mereka bekerja sebelumnya itu 6 hari, maka produktivitas dari pegawai-pegawai Microsoft di Jepang itu naik 40%. Naik 40%. Tidak heran, research demi research membuktikan bahwa the harder you work, the overwork you work, the less you achieve. The less you achieve. Makanya banyak sekarang katakan apa ya? Ada satu pepatah katakan, it is not the load that breaks you down, it is the way you carry it. Jadi banyak orang katakan jangan work hard tapi work smart. Jadi bagaimana caranya kita bekerja yang dengan smart, itu yang apa? Penting. Dan Alkitab katakan bagaimana caranya kita ya meringankan beban pekerjaan kita. Bagaimana caranya kita bekerja dengan cara yang smart? Dan jawabannya adalah terdapat dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang menyertai saat Anda bekerja, sia-sialah pekerjaan Anda. Jika tidak ada Tuhan pada saat Anda bekerja, maka apapun yang Anda lakukan itu apa? Sia-sia. Dan ini kita lihat ayat selanjutnya. Ini bukan hanya sedang berbicara tentang bangun rumah. Ini sedang berbicara tentang pekerjaan yang kita lakukan. Entah Anda menjaga klien, entah Anda bekerja di factory, Anda bekerja dengan berkendaraan. Kalau tidak ada Tuhan, maka apapun yang Anda lakukan itu sia-sia. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab tanpa dia, maka semua yang Anda lakukan itu sia-sia. Sebab tanpa dia yang memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tanpa Tuhan, apa yang Anda lakukan itu apa? Sia-sia. Bahwa akulah Allah. Di dalam kesibukan kita,
Allah tidak melarang Anda bekerja. Allah hanya minta 1 hari saja Anda berhenti dari pekerjaan untuk berhubungan langsung dengan Dia. Hanya 1 hari. Tetapi di hari-hari lain silakan. Tetapi walaupun Anda bekerja, Mazmur 127 ayat 1 dan 2, harus ada saat-saat di mana kita apa? Berhenti. Dan saya anjurkan, seperti pelajaran sekolah sahabat kita anjurkan, pagi-pagi mungkin sebelum kita berangkat bekerja. Tidak banyak waktu. Ya, saya minta Tuhan untuk bangunkan saya jam 5 sampai jam 6. Tahu, saya tidak gunakan 1 jam, tidak. Saya gunakan untuk bermeditasi itu paling lama 10, 15, 30 menit. Saya bermeditasi dan saya berdoa. Cukup. Cukup memberikan inspirasi untuk saya apa yang dapat saya katakan pada setiap malam dalam acara renungan saya. Cukup. Itu dapat memberikan inspirasi kepada saya. Kira-kira sahabat depan ini khotbah apa yang akan saya katakan? Kata-kata apa yang akan saya keluarkan? Setiap pagi. 10, 15, 30 menit. 30 menit, saudara. Ya. Setengah jam dari 24 jam yang Anda miliki. Dan kita tahu, Yesus sendiri sudah katakan, give us this day our daily life. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Roti yang secukupnya. Dan Yesus sudah berkata, akulah roti hidup. Dan tahukah Anda, pada saat orang Israel yang berada di padang belantara, ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, apa yang diberikan Tuhan kepada mereka? Mana? Roti. Ya, mana? Ya. Mana itu artinya apa itu? Ya, arti daripada kata mana adalah apa itu. Ya. Tetapi itulah, di sini katakan Keluaran 16 ayat 16 sampai 18, Tuhan memerintahkan ya kepada orang-orang Israel, perintah Tuhan, pungutlah mana itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak apa? Kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut apa? Keperluannya. Tuhan tahu kita memerlukan apa? Makanan setiap hari. Dan Dia akan berikan. Dia akan berikan itu sesuai dengan keperluan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tidak akan biarkan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, arti daripada mana ini dapat kita artikan bahwa Tuhan juga ingin kita mengumpulkan firman hidupnya setiap hari. Menurut keperluan kita. Ya mungkin Anda tidak ada masalah kehidupan. Mungkin Anda tidak ada tekanan-tekanan hidup. Ya mungkin Anda dengan Anda perenungan Anda itu mungkin sekitar 15, 20, 30 menit. Tetapi jika Anda dalam satu masalah yang besar, Anda ingin bergumul, maka Anda perlu mengumpulkan lebih daripada orang lainnya. Mungkin Anda kumpulkan itu sampai apa? Sampai 1 jam. Tetapi setiap hari kita harus mengumpulkan firman Tuhan tersebut. Dan jangan lupa, setiap hari kita kumpulkan, tetapi pada hari yang Tuhan sudah tetapkan, itulah saatnya di mana sepanjang hari tersebut kita fokuskan dalam satu perhubungan dengan apa? Tuhan pada hari apa? Sabatnya. Pada hari Sabatnya. Dan inilah segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita akan dipenuhi pada saat setiap hari kita mengumpulkan mana tersebut. Dan pada saat ada satu hari kita khususkan secara khusus untuk Tuhan. Tahukah Anda ada satu statement yang saya sudah pernah bagikan kepada jemaat Fisdak dan juga kepada saudara di Colorado ya, bahwa kebutuhan kita, our needs, berdasarkan apa yang terjadi kepada orang-orang Israel di padang belantara. Dikatakan di sini bahwa our needs would be met even if you do not work on Sabbath. And we would not gain anything if we do. Pada saat, ini khususnya tentang hari Sabat ya. Pada saat kita tidak bekerja, karena pada hari Sabat tidak ada mana yang muncul, tidak ada mana yang turun. Mana untuk hari Sabat, makanan untuk hari Sabat Anda kumpulkan kapan? Pada hari Jumat. Pada hari Jumat bukan satu porsi seperti hari Minggu sampai Kamis Anda kumpulkan, tetapi pada hari Jumat Anda kumpulkan 2 porsi. Hari-hari lainnya kalau Anda kumpulkan 2 porsi, maka sisa porsi untuk hari berikutnya itu busuk.
Tetapi khusus untuk hari Jumat, Anda dapat kumpulkan 2 porsi. Porsi 1 Anda makan hari Jumat, dan porsi 1 Anda makan hari Sabat, hari ke-7. Itu tidak akan busuk. Dan disinilah pelajarannya adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan kita itu tetap dipenuhi walaupun kita tidak bekerja pada hari Sabat. Walaupun kita tidak bekerja hari Sabat, kebutuhan kita itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan pada saat kita bekerja hari Sabat, Anda pikir Anda akan dapat lebih, Anda ternyata tidak akan mendapat lebih. Tidak akan mendapat lebih pada saat Anda bekerja hari Sabat. Anda pikir, wah sayang Tuhan ya. Tuhan, aduh hari Sabat inilah yang overtime-nya dibayar banyak. Ya, aduh kalau Sabat ini saya tidak kerja, aduh ini uang $100 untuk ini respite ini mungkin rugi. Tetapi sesungguhnya kalau Anda ya pikir Anda akan mendapatkan lebih pada saat Anda bekerja pada hari Sabat, we would not gain anything if we do. Ini pelajaran yang dapat kita lihat dari apa ya? Dari mana? Jadi inilah ya. Jadi kita memerlukan satu hari. Setiap hari kita memerlukan waktu untuk apa? Mengasah kapak kita. Ya. Kita memerlukan satu hari di dalam 1 minggu untuk mengasah kapak kita. Saya sudah berikan perumpamaan ini ya. Jadi ada 2 sahabat ya beradu. Siapa yang lebih banyak potong kayu yang banyak ya. Siapa yang di akhir 1 hari itu mereka akan apa? Coba berlomba potong kapak. Siapa yang paling banyak berhasil memotong kayu ya dengan kapak mereka. Jadi mulailah mereka bilang, oke mari kita hitung. Mereka coba 8 jam mereka potong kayu ya, dua sahabat ini. Mulailah mereka apa? Hantam itu kayu, bikin apa? Belah-belah kayu supaya lihat siapa yang di akhir setelah 8 jam siapa yang paling apa? Berhasil apa? Memiliki kayu yang lebih banyak dari yang lainnya. Setelah 8 jam, si John ya, dia lihat dia tidak pernah berhenti 8 jam, dia hantam terus, dia pikir dia puasa ya, dia cuma ambil sedikit minum lalu dia hantam saja. Ya, dia hantam terus. Si John, dia lihat dia tidak berhenti. Pada saat di akhir 8 jam dia lihat, lumayan saya punya. Begitu dia lihat temannya David, kenapa si David ini kayunya lebih banyak, David. Padahal sementara dia kapak, dia cuma minum sedikit, dia lihat David, kenapa David kayaknya lebih banyak waktu untuk seakan-akan tidak buat apa-apa. Ya. Lalu dia bertanyalah si John pada David, kok saya lihat kamu lebih banyak santainya dari saya cuma sedikit ambil air untuk minum, saya lihat ada kalanya saya tidak dengar kamu memecah belahkan kayu itu dengan apa? Kamu seperti tidak bekerja. Apa yang kamu buat? Ya, lalu David bilang, ya, saya perlu waktu untuk mengasah kapak saya. Saya perlu waktu untuk mengasah kapak saya, jadi saya harus berhenti. Saya berhenti, tetapi pada saat dia memiliki waktu demi waktu untuk mengasah kapaknya, maka kapak yang tajam itu membuat dia lebih memiliki produktivitas, lebih banyak kayu yang berhasil dia belah. Dan hasilnya di akhir 8 jam tersebut, David yang menang dan bukannya siapa? Bukannya si John yang menang. Kenapa? Karena dia menggunakan waktu untuk mengasah kapaknya. Pada saat kita berhenti, ya, ambil waktu untuk berhenti di tengah pekerjaan kita, di factory sekalipun, kalaupun itu tidak berbahaya, berdoa atau mengingat firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan itu akan memberikan damai, ketenangan kepada kita. Dan untuk jam-jam selanjutnya, kita akan lebih apa? Semangat, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Kita tahu Tuhan akan membimbing kita. Kita tahu ada yang backing kita, ada yang akan apa? Menjaga kita sehingga dalam pekerjaan kita yang bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan hindarkan kita mungkin dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita mungkin cemas.
Pada saat kita bekerja, aduh Tuhan, bagaimana dengan anak saya di Indonesia, bagaimana dengan keluarga saya. Tapi pada saat setelah kita serahkan ke dalam Tuhan, pada saat kita ambil waktu untuk berdoa, mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, maka kecemasan-kecemasan kita itu hilang. Dan akibatnya apa? Kita bisa menjaga klien kita, kita bisa di factory kita bisa bekerja dengan lebih tenang, dan ketenangan itu membuat kita apa? Bekerja dengan lebih baik. Dan mungkin bos kita akan lihat, wih, bagus sekali dia produktivitasnya. Kenapa? Karena ketenangan yang kita miliki pada saat kita apa? Datang kepada Tuhan. Tuhan sudah katakan apa? Berdiamlah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Dan pada saat engkau mengetahui bahwa akulah Allah, aku yang akan menyelesaikan masalah. Aku yang akan menuntun engkau. Sehingga di akhir hari ini, segala sesuatu yang kau lakukan itu akan apa? Berhasil. Oleh sebab aku yang akan melakukan bagimu. Adakah kita memiliki saat-saat teduh dengan firman Allah? Adakah kita memiliki saat-saat teduh dengan Allah? Kalau kita memilikinya, maka saya yakin dan percaya kita tidak perlu, seperti yang saya katakan tadi, overwork, bekerja berlebihan, yang menghasilkan bukan produktivitas yang baik, tetapi kehancuran bukan hanya fisik kita, mental kita, tetapi juga hubungan-hubungan kita dengan sesama kita. Tapi marilah kita memiliki waktu untuk to be refreshed dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sekalian, ataupun pertanyaan, silakan. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati, stay safe, dan stay healthy. Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan memberkati.